Tidak semua orang yang mengaku Kristen benar-benar mengajarkan ajaran Kristus yang asli. Dalam sejarah gereja, ada banyak kelompok yang kelihatannya rohani. Mereka menyebut nama Yesus, bahkan memakai ayat Alkitab. Tapi ajaran mereka ternyata sangat berbeda dari apa yang Yesus dan para rasul ajarkan. Beberapa percaya Yesus hanyalah ciptaan. Ada yang bilang manusia bisa jadi Allah. Bahkan, ada yang mengaku sebagai nabi baru atau Mesias yang baru. Kelompok-kelompok ini oleh gereja arus utama disebut aliran sesat, karena mereka menyimpang dari dasar iman Kristen yang sejati. Kata sesat berasal dari bahasa Yunani, yaitu hairesis, yang artinya pilihan. Namun dalam konteks teologis, itu berarti pilihan ajaran yang menyimpang dari kebenaran Injil. Sejak zaman para rasul, gereja sudah menghadapi pengajaran palsu. Itulah sebabnya Rasul Paulus, Petrus, dan Yohanes menulis surat-surat untuk meluruskan ajaran yang keliru. Sejarah panjang gereja menganggap suatu ajaran sesat jika menyangkal keilahian atau kemanusiaan Yesus, menyimpang dari Injil keselamatan oleh iman dan anugerah, menambahkan wahyu baru yang bertentangan dengan kitab suci, atau menyesatkan jemaat demi kekuasaan, kekayaan, atau manipulasi rohani. Berikut beberapa aliran sesat pertama, muncul bahkan sejak zaman para rasul. Satu, Gnostisisme. Aliran sesat pertama yang muncul bahkan sejak abad pertama. Gnostik percaya bahwa dunia fisik itu jahat dan hanya yang rohani itu baik. Mereka mengajarkan bahwa keselamatan datang dari pengetahuan rahasia gnosis, bukan dari iman kepada Yesus. Yang berbahaya, mereka menyangkal bahwa Yesus sungguh-sungguh menjadi manusia. Menurut mereka, tubuh Yesus hanya ilusi. Padahal, iman Kristen menekankan bahwa Yesus benar-benar menjadi manusia, mati dan bangkit secara fisik. Gnostisisme ditentang keras oleh para rasul, terutama oleh Rasul Yohanes. 2. Arianis. Pada abad keempat, seorang imam bernama Arius mengajarkan bahwa Yesus bukan Allah, melainkan ciptaan pertama, inggi, tapi tetap makhluk. Ini berarti Yesus tidak sehakikat dengan Allah Bapa. Ajaran ini memicu krisis besar di gereja hingga diadakan Konsili Nisea tahun 325 Masehi, yang akhirnya menegaskan bahwa Yesus adalah Allah sejati dari Allah sejati, satu hakikat dengan Bapa. Sejak saat itu, Arianisme dianggap sesat karena menyangkal keilahian Kristus. 3. Nestorianisme. Nestorius, seorang patriark dari Konstantinopel pada abad ke-5, mengajarkan bahwa Yesus terdiri dari dua pribadi yang terpisah, manusia dan ilahi. Ini mengaburkan kenyataan bahwa Yesus adalah satu pribadi yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Ia juga menolak menyebut Maria sebagai Bunda Allah atau Theotokos dalam bahasa Yunani. Padahal gereja memakai istilah itu bukan karena meninggikan Maria, tetapi untuk menegaskan bahwa bayi Yesus memang adalah Allah sejati. Konsili Efesus tahun 431 menolak ajaran ini dan menetapkan bahwa Kristus adalah satu pribadi, dua natur yang tak terpisahkan. 4. Monofisitisme. Sebaliknya dari Nestorius, aliran ini mengajarkan bahwa Yesus hanya punya satu natur ilahi saja setelah inkarnasi. Artinya, natur manusianya hilang atau dilebur. Ini juga menyimpang, karena iman Kristen meyakini Yesus tetap sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Konsili Kalkedon tahun 451 menegaskan bahwa Yesus memiliki dua natur dalam satu pribadi yang tak bercampur, tak berubah, tak terbagi, dan tak terpisah. 5. Montanisme. Montanus muncul di abad kedua
dan mengklaim bahwa ia dan 2 nabi wanita menerima wahyu baru langsung dari Roh Kudus, bahkan lebih tinggi dari ajaran para rasul. Ia mengatakan zaman gereja sudah berakhir dan kini masuk ke zaman Roh Kudus yang baru. Aliran ini sangat karismatik dan keras, bahkan menolak pernikahan dan hidup duniawi. Gereja awal menolaknya karena mengklaim wahyu di luar Alkitab dan mengancam struktur iman Kristen yang sudah ditetapkan oleh para rasul. 6. Saksi-saksi Yehova muncul di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 oleh Charles Taze Russell. Mereka menolak doktrin Tritunggal dan keilahian Yesus. Bagi mereka, Yesus hanyalah malaikat Mikael yang diutus ke bumi. Mereka juga punya terjemahan Alkitab sendiri dan menolak banyak hal penting, salib, ulang tahun, bahkan darah sebagai pengobatan. Mereka percaya hanya 144.000 orang yang akan masuk surga. Gereja Kristen Arus Utama memandang ajaran ini menyesatkan karena menolak identitas Kristus dan keselamatan sejati. 7. Mormon didirikan oleh Joseph Smith pada tahun 1830. Ia mengaku menerima wahyu dari Allah dan menulis kitab Mormon sebagai tambahan dari Alkitab. Mereka percaya bahwa Allah pernah menjadi manusia dan manusia bisa menjadi Allah. Ajaran mereka juga mencakup baptisan untuk orang mati dan banyak Allah politeisme spiritual. Gereja Arus Utama menolak ajaran Mormon karena menambahkan wahyu baru yang bertentangan dengan kitab suci dan memutarbalikkan Injil. 8. Christian Science didirikan oleh Mary Baker Eddy pada abad ke-19. Ia mengajarkan bahwa penyakit dan dosa hanyalah ilusi. Segala sesuatu yang fisik dianggap tidak nyata. Ajaran ini menolak penderitaan, pengorbanan Yesus, bahkan kematian sebagai kenyataan rohani. Gereja Kristen menolaknya karena menolak inti Injil dan keselamatan melalui pengorbanan Kristus. Yang terakhir, unifikasi. Didirikan oleh Sun Myung Moon di Korea pada tahun 1954. Ia mengklaim bahwa Yesus gagal menyelesaikan misinya karena tidak menikah. Maka, Moon dan istrinya menjadi pasangan Mesias yang menyempurnakan rencana Allah. Mereka mengajarkan bahwa keselamatan datang melalui pernikahan suci di bawah bimbingan Moon. Ini jelas menyimpang dari Injil dan menggantikan Yesus dengan tokoh baru. Jadi itulah beberapa aliran dalam sejarah yang dianggap menyimpang dari ajaran Kristen yang sejati. Semoga penjelasan ini membantu kita untuk lebih memahami iman kita dan semakin bijak dalam menyaring berbagai ajaran yang beredar di dunia.